Mereka marah sama saya Bapak Ibu. Baru 5 menit kita buka live, mereka marah. Mereka benci sama saya. Mereka menghina-hina. Lalu mereka katakan, enak ya murtad ya. Apanya yang enak? Begitu buka live, cacian, makian, sumpah serapah, olok-olokan. Semua hal-hal yang jahat-jahat diduduhkan. Enak apanya saudaraku? Padahal saya tidak pernah meminta makan sama mereka. Saya tidak pernah mengemis sama mereka. Tidak pernah minta gift sama mereka. Dan saya tidak pernah ingin masuk surganya mereka Bapak Ibu. Tapi mereka marahnya minta ampun sama saya. Ya. Ini banyak Bapak Ibu, kalau dihitung ini banyak sekali orang-orang Aceh yang hadir. Saya tidak pernah mengemis sama mereka untuk minta dimasukkan ke surganya mereka. Nggak akan. Nggak pernah. Ya. Tidak pernah saya mengemis, tolong masukkan saya ke surgamu. Nggak pernah. Minta sama Tuhanmu supaya saya diizinkan untuk masuk surgamu. Nggak pernah Bapak Ibu. Tapi mereka marahnya minta ampun kepada saya. Apa yang membuat mereka marah? Karena kebenaran yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, karena kebenaran mereka marah. Karena jalan yang lurus mereka marah. Karena keselamatan mereka marah. Karena Yesus mereka marah. Karena Injil membuat mereka marah sama saya Bapak Ibu. Padahal lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tapi ketika mereka melihat saya, mereka marah. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi ketika mereka melihat saya, mereka marah Bapak Ibu. Saya tidak pernah berharap mereka nonton. Tidak pernah mengundang mereka. Tapi setiap saya live, mereka marah. Kalau kita cek agamanya itu ketahuan apa agamanya. Siapa nabinya. Dan siapa Tuhannya. Dan kemana arah kiblat dia beribadah. Ketahuan saudaraku. Ketahuan. Hanya mereka-mereka lah yang marah. Apa yang membuat mereka marah? Karena saya percaya kepada Yesus. Hanya itu yang membuat mereka marah. Bukan gara-gara yang lain saudaraku. Ya, gara-gara saya percaya kepada Yesus. Itulah yang membuat mereka marah sama saya. Firman Tuhan katakan, apakah dengan aku memberitakan kebenaran kamu benci sama aku? Apakah dengan aku memberitakan kebenaran kamu marah sama aku? Apakah dengan aku memberitakan kebenaran kamu menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok aku? Dulu mereka marah gara-gara saya memakai nama Aceh. Mereka katakan jangan bawa-bawa nama Aceh. Mereka marah, mereka benci. Sekarang saya pakai pendi Arab, mereka juga masih marah. Dan itu Bapak Ibu membuktikan Alkitab itu maha benar daripada semua yang baik-baik. Alkitab itu maha benar saudaraku. Bukan saja benar, tapi maha benar itu Alkitab. Karena Alkitab sudah mencatat, Pendi, gara-gara nama Yesus engkau akan dihina. Gara-gara nama Yesus engkau dicaci maki. Gara-gara nama Yesus engkau akan dibenci. Gara-gara nama Yesus engkau akan diolok-olok. Dan gara-gara nama Yesus segala hal yang jahat akan ditimpakan atasmu. Itulah Bapak Ibu yang membuat saya begitu bangga percaya kepada Yesus. Karena semua nubuatan, semua yang tertulis dalam Alkitab itu tergenapi dalam diri saya. Semua yang tertulis dalam Alkitab tergenapi. Semua yang tertulis dalam Alkitab saya alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab sudah duluan mencatat Bapak Ibu. Ya. Alkitab sudah duluan mencatat. Kebencian mereka itu luar biasa. Ya, ketika mereka melihat live kita Bapak Ibu. Jujur saya katakan ya, tidak pernah saya mengemis, izinkan saya masuk surgamu, enggak pernah. Tidak pernah saya mengemis, saya DM mereka satu persatu, tolong ikuti live saya, enggak pernah. Tidak pernah saya mengemis, saya DM mereka satu persatu, tolong tonton live saya, enggak pernah. Saya hanya bersaksi. Saya hanya memberitakan firman. Saya hanya memberitakan Injil. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Ya. Sekalipun dihina, dicaci maki, katakanlah yang benar agar banyak orang selamat. Agar banyak orang datang kepada Yesus. Agar tidak ada lagi orang Nias meninggalkan Yesus. Tidak ada lagi orang Batak meninggalkan Yesus.
Inilah tujuan saya bersaksi. Yang pertama, menguatkan saudara-saudara seiman saya. Yang kedua, saya bersaksi. Yang ketiga, saya memberitakan Injil agar orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Kalaupun mereka tidak percaya Bapak Ibu, setidaknya pola pikir mereka terhadap iman kekristenan itu berubah Bapak Ibu. Pola pikir mereka tentang Yesus itu berubah. Makanya saya selalu katakan, ketika saya mengikut Yesus ada perubahan budi, ada perubahan karakter, ada perubahan pola pikir. Ketika seseorang mengikut Yesus, ya, karena percaya kepada Yesus itu bukan sekedar pindah agama. Percaya kepada Yesus adalah dilihat bagaimana hubungan kita dengan manusia, dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Makanya Alkitab mengatakan, berbohong engkau mengasihi Tuhanmu yang tidak kelihatan, sementara orang di sekitar kamu itu kamu benci. Kamu berbohong mengatakan kamu mengasihi Tuhanmu. Itu kata Alkitab. Sangat berbohong ketika engkau mengatakan aku begitu mengasihi Tuhan. Sementara dilihat dari segi typingan-typingan, dilihat dari segi kehidupanmu, engkau selalu membenci saudaramu. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan engkau benci? Ini adalah kata Alkitab. Ya, ini kata Alkitab Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudara kita yang kelihatan kita benci. Dan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, Tuhan tidak akan mengasihi kita. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Sifat Tuhan Rahman dan Rahim. Sifat Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau seseorang dekat dengan Tuhan, maka orang tersebut melekat sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan pada diri orang itu. Dan orang tersebut tidak akan bisa membenci saudaranya, tidak akan bisa menghina saudaranya, tidak akan bisa mencaci maki saudaranya. Kenapa? Karena sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan melekat pada pikiran dan melekat pada hati orang yang sering beribadah kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, apabila orang itu membenci saudaranya, menghina saudaranya, mengolok-ngolok saudaranya, mencaci maki saudaranya, sekalipun yang tidak seiman engkau benci, engkau tidak pernah kenal Tuhanmu. Karena semua Tuhan yang saya tahu, Tuhan agama A, Tuhan agama B, Tuhan agama C, semua Tuhan itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ya, semua Tuhan, mau agama apapun, yang namanya orang beragama, dia memiliki Tuhan dan Tuhannya itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau orang itu dekat dengan Tuhannya, maka melekatlah Rahman dan Rahimnya Tuhan pada diri orang itu, dan orang tersebut tidak akan bisa membenci sesamanya dan membenci orang lain. Haleluya. Ini Bapak Ibu koin katanya. Saya tidak pernah minta koin ya. Dari tadi saya tidak minta koin Bapak Ibu. Tolong dulu kasih koin saudara-saudara seimanku yang baik hati. Tolong dulu kasih koin. Itu sudah diingatkan oleh orang Islam. Koin katanya. Kasih koin dulu yang banyak saudara ya. Haleluya. Koin katanya Bapak Ibu. Ya benar, iblis kepanasan. Ya, hanya iblis yang benci kepada Yesus. Hanya kuasa kegelapan yang memutarbalikkan fakta. Kuasa kegelapan memutarbalikkan fakta. Kuasa kegelapan Bapak Ibu benci kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kuasa kegelapan itu tidak senang ketika ada orang yang bertobat. Kuasa kegelapan Bapak Ibu sangat gelisah. Tidak ada sukacitanya ketika melihat banyak orang yang datang kepada Yesus. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Seharusnya ketika mereka benci, mereka jangan melihat Bapak Ibu. Tetapi typingan mereka benci, hati mereka melekat dengan live kita Bapak Ibu. Ya, mereka benci kepada live kita, tapi mereka tidak akan bisa beranjak daripada live kita Bapak Ibu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ya. Pasti ada maksud Tuhan Bapak Ibu. Lewat live kita banyak orang diselamatkan. Pasti ada maksud Tuhan. Lewat live kita banyak orang mendengarkan kabar baik. Pasti ada maksud Tuhan. Lewat live kita banyak orang nantinya akan bertobat Bapak Ibu.
Kenapa? Saudara lihat betapa luar biasanya kebencian orang Aceh terhadap saya yang datang ke live kita Bapak Ibu. Betapa luar biasanya benci mereka. Tetapi mereka Bapak Ibu tidak bisa beranjak daripada live kita. Mereka tidak pergi-pergi dari live kita Bapak Ibu. Ya, bencinya luar biasa, tapi mereka tidak bisa pergi dari live kita. Ini luar biasa saudara. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu. Saya suka cita, saya sedang sekali, luar biasa. Tuhan Yesus itu amat baik Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa. Very masuk pen. Halo, shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Pendeta. Iya. Saya mau bertanya 3 pertanyaan. Kalau Bapak Pendeta kamu bisa Islam, ya? menjawab Kamu Islam? Kamu Islam? Ya. Kalau kenapa misalnya bertanya Bapak terus? Kenapa bertanya terus? enggak gini maksudnya. Kalau Bukan begini Bapak maksudnya. Pendeta Pertanyaan saya kenapa bertanya terus? Bisa jelas menjawab kalau pertanyaan saya dari bertanya saya tentang tiga-tiganya. imanmu, kalau saya bertanya tentang imanmu, kamu paham tidak? Iya, kalau saya bertanya nih, tentang imanmu, kamu paham tidak? Kenapa bertanya terus? 3 pertanyaan. Kalau Jangan Bapak Pendeta bisa menjawab 3 pertanyaan saya, bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau satu saya pertanyaan yang saya berani, tanyakan kepada kamu, kamu saya bisa percaya kalau Yesus itu, saya percaya kalau Yesus itu Tuhan. Kalau Bapak turun, naik, bertanya terus Bapak Ibu. Mulai zaman Adam sampai tahun 2025 ini sudah tahun 2025. Pertanyaan itu terus pertanyaannya. Benarkah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan apa manusia? Itu terus pertanyaannya. Yang mati itu Tuhan apa manusia? Takut ya kalau orang bertanya? Saya tidak takut, tapi pertanyaannya itu terus. Mulai zaman Adam sampai zaman tahun 2025 pertanyaan itu terus. Saya ingin bertanya, pasti ini umat agama Islam. Karena mereka tidak mau ditanyakan Bapak Ibu. Mereka bertanya dulu. Yang disalib itu siapa Pak Pendeta? Yesus. Yesus Tuhan apa manusia Pak Pendeta? Tuhan. Tapi manusia Pak Pendeta? Oh iya, dia manusia. Itu terus pertanyaannya, itu terus. Makanya baca Alkitab. Ya. Ini jangan kamu bertanya pertanyaan dari orang. Pertanyaan copy paste. Pertanyaan orang Bapak Ibu, dia bawa kemari. Lalu dia bertanya. Apapun jawaban kita, mereka tidak mau tahu. Yang penting dalam pertanyaan itu, bagaimana bisa mengolok-olok orang Kristen. Ini yang mereka mau. Apapun jawaban kita Bapak Ibu, para penanya daripada agama Muslim itu tidak akan pernah mau tahu. Yang mereka mau adalah bagaimana ketika bertanya ada olok-olokan di dalamnya, ada hinaan di dalamnya, ada makian di dalamnya. Itu sudah membuat mereka senangnya minta ampun. Bangganya bisa minta ampun ketika mereka bisa mengolok-olok Tuhan Yesus. Bangganya minta ampun ketika mereka bisa mengolok-olok iman kekristenan. Bangganya minta ampun ketika mereka bisa menertawakan kekristenan Bapak Ibu. Sangat bangga. Begitu sekali imannya dipertanyakan, agama dipertanyakan, nabinya dipertanyakan, rekam. Lapor polisi. Penistaan agama. Ya. Itu terus. Bapak Ibu, kalau imannya dipertanyakan. Momi, terima kasih Momi. Tuhan Yesus memberkati selalu Momi PP dan keluarga. Salam sehat selalu Momi. Bapak Ibu, lihat anak Batak. Ya. Anak Batak dalam keadaan diskusi itu bisa ditangkap Bapak Ibu. Dia minta perlindungan, tapi setelah datang polisi sampai sekarang belum pulang-pulang saudaraku. Itu anak Batak. Luar biasa. Dia minta perlindungan sama pihak yang berwajib, lalu pihak yang berwajib datang sampai sekarang tidak pulang-pulang. Itu anak Batak. Kenapa? Dimulai daripada tanya jawab, debat, diskusi Bapak Ibu. Apapun jawaban anak Batak, mereka tidak akan terima saudara. Karena tujuan mereka bukan mencari kebenaran.
Tujuan mereka adalah mengolok-ngolok firman Tuhan, mengolok-ngolok Yesus dan mengolok-ngolok Alkitab. Itulah tujuan mereka, saudaraku. Itu tujuan mereka yang paling besar. Anak Batak menjawab, lalu anak Batak sedikit memberikan uraian. Langsung dianggap penistaan. Banyak orang di bawah mengatakan rekam. Habis itu ketika selesai direkam, dipotong Bapak Ibu. Ya, dipotong. Yang diambil adalah bagian yang disampaikan oleh anak Batak. Dan lawan debatnya itu dibuang, saudaraku. Seolah-olah anak Batak menolak Bapak Ibu. Akhirnya dia sah jadi penistaan agama. Hati-hati Bapak Ibu dengan mereka. Hati-hati. Ya, hati-hati. Lawan debat kita itu bukan saja orang yang di atas. Tapi lawan debat kita adalah yang harus kita pikirkan, pikiran orang-orang yang ada di bawah. Mereka tidak siap Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu debat saudara kita Metatron bersama dengan Kiamat. Dari pihak Islam itu ada Palopo bersama dengan Kores. Pembahasannya itu sangat menyakitkan sekali Bapak Ibu. Ya, sangat menyakitkan sekali. Dari pembahasan itu bukan orang-orang yang mencari kebenaran. Tetapi pembahasan itu saling menghina, mengejek, mengolok-ngolok dan menertawakan satu sama yang lain. Tetapi kalau saudara melihat komentar-komentar, itu banyak sekali orang yang kejam-kejam, saudara. Banyak sekali orang yang kejam-kejam. Ketika Kiamat berbicara, tangkap, rekam, lapor. Ketika Metatron berbicara, tangkap, lapor, rekam, penistaan. Ini kena hukum, ini kena delik hukum. Ketika mereka berbicara Bapak Ibu, lanjutkan, bongkar semuanya. Lanjutkan, bongkar semuanya. Itu adalah kebenaran. Yang penting ada data, katanya. Ya, olok-olokan mereka Bapak Ibu. Yang penting ada data, itu dianggap dakwah. Kalau penyampaian kita sekalipun ada data, dianggap penghinaan. Luar biasa saudaraku. Makanya hati-hati. Alkitab sudah mencatat saudara, cerdiklah kamu dan tuluslah kamu. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Firman Tuhan berkata, Pendi dan teman-teman semuanya dan para apologet dan para penginjil dan siapapun kalian, kalian ini kuutus ke Indonesia seperti domba di tengah-tengah serigala. Harus kalian beritakan Injil di Indonesia, tetapi kalian kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hati-hati, Momi dan semuanya, terima kasih. Hati-hati, di sana banyak serigala. Kalau salah melangkah, serigala siap menerkam. Kalau salah berbicara, serigala siap menerkam. Kalau salah lidah dalam bertutur kata, serigala siap menerkam. Apa arti serigala di sini, Bang Pendi? Arti serigala di sini adalah hukum penistaan agama siap menerkam apabila orang-orang Kristen salah sedikit berbicara, salah sedikit melangkah, sekalipun ada datanya, ya, tetap dianggap penistaan Bapak Ibu. Tapi sekalipun seperti itu, Yesus menyuruh kita harus beritakan Injil. Terima kasih Kak Fen, harus memberitakan Injil. Ini tugas yang diberikan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Harus memberitakan Injil. Sekalipun ada banyak serigala, hukum penistaan agama, harus beritakan Injil. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, tuluslah kamu seperti merpati, cerdiklah kamu seperti ular. Jaga tutur katamu, jaga bicaramu Bapak Ibu. Ini yang harus kita jaga saudaraku. Kalau tidak Bapak Ibu, tiap hari ada orang ditangkap. Tiap hari ada orang dilaporkan. Tiap hari ada orang masuk penjara saudaraku. Dan penistaan agama seolah-olah hanya berlaku bagi minoritas Bapak Ibu. Ya, bagi minoritas. Kalau mereka bagaimana? Mereka dakwah, menyampaikan kebenaran, mereka menyampaikan akidah.
mereka menyampaikan agamanya, itu kalau mereka. Kalau kita, penistaan, tangkoi, masuk penjara, penghinaan, ini wajib dilaporkan, ini wajib rekam, di Sherlock. Ya, itu kalau kita. Bapak Ibu perhatikan itu tapingan-tapingan orang Muslim Aceh di bawah. Bui katanya, dia tidak tahu babi itu enak. Kita yang beribadah, mereka yang kejang-kejang. Kita yang membaca Alkitab, mereka yang kejang-kejang. Kita yang memuji Tuhan, mereka yang kejang-kejang. Sampai-sampai Bapak Ibu, kita yang makan daging babi, mereka yang kejang-kejang. Tidak ada hubungannya. Makan daging babi dengan iman mereka tidak ada hubungannya. Uang kita sendiri, mulut kita sendiri. Kita tidak pernah mengajak mereka makan. Kita makan secara diam-diam, kita posting Bapak Ibu, tetap dianggap mereka marah, kepanasan. Ini saudaraku, tugas kita semuanya, doakan orang-orang Muslim Aceh yang hadir di live komentar kita, doakan mereka supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Saya sering berkata begini Bapak Ibu, semakin mereka menghina, semakin dekat mereka dengan keselamatan. Semakin mereka menghina iman kekristenan, semakin dekat mereka dengan Yesus. Kenapa? Karena ketika mereka menghina, mereka menyebutkan nama Yesus Bapak Ibu. Karena kebencian mereka itu gara-gara nama Yesus. Pokoknya Yesus jangan Tuhan. Itu kemauan mereka Bapak Ibu. Ya, Yesus pokoknya jangan Tuhan. Kalau kita sudah tidak beriman, kita biarkanlah orang beriman. Apa urusan kita? Iman-iman orang, agama-agama orang, kepercayaan-kepercayaan orang. Oh, kalau katakanlah dia masuk neraka, urusan dianya itu dengan Tuhan. Kita juga tidak bisa membawa dia ke surga. Bahkan orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang ingin masuk surganya kita. Kenapa kita yang marah? Kenapa kita yang benci kepada orang Kristen? Kalian masuk surga, orang Kristen tidak mau juga masuk surganya kalian. Ya, tidak ada. Seperti makan daging babi tadi Bapak Ibu. Kita yang makan daging babi, mereka yang kepanasan. Mereka yang marah-marah. Mereka yang benci, ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi itulah Bapak Ibu ya. Itulah teman-teman dari seberang Bapak Ibu. Sampai-sampai tanggal 25 Desember kemarin Bapak Ibu, dibikin hari tanggal mu'alaf sedunia. Saya tawa aja ketika melihat lucu-lucu mereka. Ya. Ketika melihat gaya-gaya mereka Bapak Ibu, melihat cara-cara mereka. Tanggal 25 Desember, tanggal di mana mu'alaf sedunia katanya. Orang Kristen ketawa melihat keadaan mereka ya. Karena hanya mereka yang sibuk Bapak Ibu. Ya. Hanya mereka yang sibuk saudaraku. Tanggal 25 Desember, tanggal mu'alaf sedunia. Bahkan ada orang Kristen yang komen, saya lihat ya. Nanti Bang Pendi kita buat hari raya Idul Fitri, hari murtadin sedunia. Saya bilang jangan, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Jadi mereka cocok logi Bapak Ibu. Ada yang bilang tanggal 25 Desember itu tanggal di mana dewa apa itu dilahirkan katanya. Ya. Di tanggalnya saya juga begitu Bapak Ibu. Saya lahir tanggal 12 bulan 10. Kalau Bapak Ibu mau cocok logi, carikan. Yang tidak Bapak Ibu sukai, pasti ada yang tanggal lahirnya itu sama. Pasti itu. Bulannya sama, tahunnya sama, tanggalnya sama. Karena di tanggal 25 Desember itu bukan saja tanggal lahirnya Yesus Kristus. Tapi banyak orang lain juga lahir di tanggal tersebut. Lalu dicocok logikanlah oleh pengikut-pengikut iblis karena mereka kepanasan. Nah, Bapak Ibu mereka lihat salib saya, mereka juga marah. Akhirnya saya beli salib sampai 45 saudaraku. Ini banyak sekali salib saya. Pakai lagi salib. Nah, lihat saya pakai salib juga mereka marah. Semua marah mereka. Uang kita beli salib kita Bapak Ibu, mereka yang marah. Haleluya, luar biasa saudara ya. Tapi biarlah Bapak Ibu, biar
Biarlah, ini penontonnya 500 Bapak Ibu ya. 500 penonton. Bagaimana cara mengusir penonton Bang Pendi? Mari kita perdengarkan pujian ini.